Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Rafki dengan NIM 90 111 80 12. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dan aplikasi murabahah. Yang pertama yaitu definisi murabahah. Jadi, jual beli murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba. Dengan kata lain, jual beli murabahah adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dengan harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba. Adapun secara etimologi, jual beli murabahah berarti saling mengambil keuntungan atau menjual barang dagangan dengan harga setara dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan atau laba. Jadi jual beli murabahah terjadi jika sebelumnya penjual menyebutkan harga perolehan dari barang tersebut dan berapa keuntungan yang diperolehnya kepada pihak pembeli. Adapun menurut komplikasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 6, murabahah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan menjelaskan harga pengadaan barang dan harga jual beli barang tersebut. Terdapat nilai tambah yang menjadi keuntungan bagi pihak shahibul mal dan pembeliannya dilakukan dengan cara tunai atau dengan cara ansur. Contohnya yaitu pihak A meminta bantuan kepada pihak B untuk dibelikan barang X misalnya. Kemudian pihak B memberitahukan kepada pihak A bahwa modal untuk membeli barang tersebut misalnya adalah 700.000. Kemudian pihak B menjelaskan kepada pihak A bahwa ia akan mengambil keuntungan dari barang tersebut sebesar 70.000 misalnya. Nah, di sini jika pihak A setuju, maka harga transaksi jual beli yang akan mereka lakukan ialah 770.000. Selanjutnya yaitu tinggal menyepakati tata cara pembayarannya, apakah akan dibayar dengan cara ansur atau secara tunai. Adapun perbedaan jual beli dengan murabahah secara umum adalah harga perolehan dan margin keuntungan harus diketahui oleh pihak pembeli. Yang kedua yaitu dasar hukum murabahah. Dasar hukum murabahah yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun dasar hukum yang lain yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum yang mengatakan membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan sebanyak 1 atau 2 dirham. Adapun dari hadis lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Waqi' yang menceritakan dari Abu Bakar dari kakeknya berkata, beliau pernah melihat Ali membawa sebuah kain tebal. Kemudian Ali berkata bahwa aku membelinya seharga 5 dirham. Barang siapa yang mau memberiku laba 1 dirham, maka aku akan menjual kepadanya. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat murabahah. Rukun murabahah yaitu ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, harga dan akad yang disepakati serta ijab kabul. Adapun syaratnya yaitu yang pertama pihak yang berakad yaitu cakap hukum atau tidak dalam keadaan terpaksa. Di sini pihak penjual tidak boleh semena-mena dalam menetapkan harga. Kedua yaitu objek transaksi atau barang yang menjadi transaksi di sini ialah barang yang halal serta ukuran, jenis dan jumlahnya itu jelas. Ketiga yaitu harga barang harus disebutkan secara transparan, di mana harga pokok dan komponen keuntungan yang diperoleh serta mekanisme pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Keempat yaitu pernyataan serah terima ijab kabul harus dijelaskan bahwa di sini siapa-siapa saja yang terlibat dalam berakad. Jadi Islam betul-betul mengatur penjual dan pembeli agar tidak ada yang merasa tersolimi. Yang keempat yaitu
murabaha dengan permintaan pembeli. Nah, murabaha dengan permintaan pembeli maksudnya ialah apabila ada dua belah pihak, di mana pihak pertama meminta bantuan atau permohonan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan memberikan keuntungan. Murabaha dengan permintaan pembeli di sini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu jual beli murabaha dengan perjanjian mengikat. Nah, maksudnya ada dua belah pihak yang membuat perjanjian yang mengikat di antara mereka, di mana pihak A meminta bantuan atau permohonan kepada pihak B untuk membelikan barang tersebut. Kemudian pihak A akan membelikan barang tersebut dan memberikan keuntungan. Contohnya yaitu saya meminta bantuan kepada pihak bank atau lembaga keuangan untuk dibelikan sebuah rumah seharga 500 juta. Kemudian saya dan pihak bank akan sepakat bahwa saya akan memberikan keuntungan sebesar 50 juta kepada pihak bank. Selanjutnya, saya dan pihak bank akan membuat perjanjian. Namun, yang menjadi objek perjanjian di sini itu barangnya belum ada atau belum dimiliki oleh pihak bank. Nah, perjanjian murabaha yang model semacam ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Olehnya, jumhur ulama mutaakhirin mengharamkan model yang semacam ini karena adanya perjanjian mengikat di antara keduanya, di mana pihak kedua mengharuskan pihak pertama untuk membeli barang tersebut, sedangkan barang yang menjadi objek transaksinya di sini itu belum ada. Pertimbangan dari ketidakbolehan transaksi semacam ini yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang mengatakan tidak halal menggabungkan jual beli, tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli. Tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa adanya pengorbanan, dan tidak menjual barang yang tidak kamu miliki. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, jual beli murabaha harganya berapa dan keuntungannya berapa itu disepakati. Menurut jumhur ulama yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam di sini ialah adanya transaksi jual beli tanpa objeknya itu atau barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Akan tetapi sebagian ulama ada yang memperbolehkan model yang semacam ini karena adanya argumentasi bahwa kebutuhan manusia membutuhkan penyelesaian hukum yang lebih fleksibel. Nah, tentu dari kedua pendapat ini tentu ada pendapat yang lebih kuat. Nah, jadi pendapat yang lebih kuat di sini ialah ketidakbolehan bertransaksi jual beli yang objeknya itu belum ada. Tapi pengharaman ini menurut jumhur ulama bukannya tidak berlaku, akan tetapi akan berlaku pada kondisi-kondisi tertentu di mana kondisi ini memang sangat mendesak. Misalnya saja seseorang yang membutuhkan suatu barang untuk memenuhi hajat hidupnya. Artinya seseorang ini benar-benar akan kesulitan dalam hidupnya apabila atau dalam pekerjaannya apabila ia tidak memiliki barang tersebut. Yang kedua yaitu murabaha tanpa perjanjian mengikat. Nah, murabaha tanpa perjanjian mengikat di sini ialah nasabah mengajukan permohonan pembelian barang. Kemudian nasabah akan mencarikan barang yang akan dibeli oleh pihak bank. Kemudian pihak bank akan membeli barang tersebut. Kemudian barang tersebut akan menjadi milik bank seutuhnya. Selanjutnya, nasabah dan bank akan melakukan transaksi jual beli atas barang tersebut. Nah, hukum transaksi yang semacam ini menurut mayoritas ulama diperbolehkan karena yang pertama, tidak ada perjanjian mengikat di awal sebelum barang dibeli oleh pihak bank. Kedua, pihak bank bertanggung jawab apabila terdapat kecacatan pada barang tersebut. Ketiga, pihak bank dapat menjual barang tersebut setelah ia menerima barang tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.